Yo, info sehat or bangun bangsa. For registrator suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tangguh. Jumpa lagi dengan podcast milik Kim Tangguh Mentaos di Banjarbaru. Ya, kali ini kami berada di RW 2, RT 2, Kelurahan Mentaos. Kami datang ke sini untuk menemui Ibu Fatmasari. Beliau ini adalah alumni apa namanya kemarin Bu? Pelatihan Meses dan Bekam ya. Nah, kebetulan beliau adalah termasuk lulusan yang terbaik ya dari pelatihan itu. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau apa langkah-langkah selanjutnya ya setelah pelatihan ini selesai. Nah, kita akan memulai dulu dengan apa namanya Ibu Fatmasari, nanti juga Pak Yanto sebagai Ketua RT 2. Terima kasih bisa berhadir juga ya di sore hari ini. Ini dalam rangka kami mengupayakan promosi usaha atau UMKM atau potensi-potensi yang ada di Kelurahan Mentaos ini melalui podcast ini, supaya ya masyarakat nanti lebih banyak mengetahui mengenai potensi di Kelurahan Mentaos ini. Nah, Ulun mulai bertanya Ibu mengenai pelatihan yang barusan Ibu ikuti ya. Itu penyelenggara pelatihannya siapa Bu? Ini kerjasama sebenarnya dari Dinas Kesehatan, Pemko, ini yang dipegang juga dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan, dinas itu ya. Kerjasama dengan Rumah Herbal Dr. Nabila. Pelatihannya apa aja Bu? Pelatihannya untuk bekam aja. Bekam ya, bekam. Berapa lama? Kalau 3 bulan, cuman dibagi dari teori selama 5 hari. Terus magangnya 1 bulan, lanjutkan sampai kemarin wisuda. Itu semacam wisuda wali kota yang mau wisuda ya? Alhamdulillah wali kota ya. Jadi ini program dari pemerintah mungkin Pak Yanto ya. Waktu pendaftaran itu lewat Pak RT tahu Kak Pian? Kalau kebetulan dia ini kan memang rumahnya di RT saya, kebetulan dia rumahnya di RT 4. Mungkin pendaftaran lewat RT 4. Lewat situ ya Bu ya. Memang ada semacam undangan gitu dari pemerintah. Kemarin memang ada disebar di grup kalau ada yang berminat, dan alhamdulillah saya membaca dan mencoba dan alhamdulillah lulus juga. Berapa orang pesertanya? Kalau dari seluruhnya seluruh kota. Kalau seluruh anggota itu 40 ya. Dari 20 kelurahan. 40 ini dibagi jadi 2 batch. Jadi batch 1, batch 2. Lulus semua ya Bu ya? Alhamdulillah lulus semua. Ya, jadi ini mungkin program pemerintah ya dalam rangka ya mungkin meningkatkan keterampilan, siapa tahu yang sudah punya profesi itu juga atau yang belum sama sekali. Ibu sebelumnya memang sudah memberikan jasa Bekam? Belum ya? Belum pernah. Ini baru ikut. Jadi dengan pelatihan kemarin siap lah ya untuk menjadi apa istilahnya tuh dokter Bekam. Kalau kita istilahnya Terapis ya, terapis. Apa Bu sebenarnya Bekam ini? Mungkin bisa diceritakan ini jenis pengobatan atau alternatif atau seperti apa sih Bekam? Kalau di Indonesia kita masih Bekam termasuk dalam pengobatan tradisional. Bekam ini sunnah Nabi, pengobatan Nabawi yang sering dilakukan Nabi dulu. Dan alhamdulillah kita setahu saya sampai saat ini beberapa penyakit terutama seperti penyakit ringan seperti capek itu ya, kelelahan, itu dengan bekam alhamdulillah
Bisa. berasa ya manfaatnya. Iya. Dan ada yang beberapa untuk saya sendiri ada punya klien, istilah kita klien, itu ada beberapa yang mempunyai keluhan seperti darah tinggi. Setelah dibekam beberapa kali, alhamdulillah normal sekarang. Iya. Pak Yanto pernah bekam? Saya sih sebenarnya pengen, cuman kok belum pernah nih. Jadi rasa-rasa ditusuk. Tapi Ibu terima klien wanita saja ya? Iya ya, khusus wanita aja. Kemarin ada pesertanya yang laki-laki enggak? Kalau kemarin angkatan kan tidak ada. Oh, enggak. Khusus wanita Kayaknya juga. perlu juga nih supaya Pak Yanto bisa Iya. Saya punya keponakan ini juga Beckham. bekam ya. Banjarbaru Selatan gitu. Di wilayah Pian ini nggak ada yang Laki-laki jasa ini? nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Ini Yang peluang. terdahulu perempuan juga Ibu Tati itu yang angkatan pertama. Gitu ya. Jadi Bu, penyakit lagi. Apa yang bisa diatasi dengan bekam ini? Tadi kan kayak darah tinggi ya? Iya. Darah tinggi, pusing-pusing, lelah. Sebenarnya bekam ini semua penyakit bisa. Nah, kalau yang utama itu kan istilahnya titik sunnah. Itu ada 9 titik itu untuk menjaga kesehatan aja, untuk stamina gitu. Berarti nggak harus sakit ya? Nggak harus nunggu sakit, Iya. rutin Justru lebih bagus itu dijaga. dijaga Ya, ya? karena bekam itu kan kita mengeluarkan darah kotor. Heeh. Dengan mengeluarkan darah kotor sehingga aliran darah yang memperlancar aliran darah. Jadi otomatis kita jadi sehat. Makanya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kolesterol itu kan berawal dari darah yang kurang lancar. Gitu. Dengan bekam memperlancar akhirnya Aliran darah. iya jadi sehat. Bagusnya itu berapa Lama sekali. lama ya? Sebulan sekali kah atau? Kalau untuk kesehatan, yang menjaga kesehatan, Iya. itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Iya, tapi kalau yang terapi, misalnya kita ada keluhan darah tinggi, stroke pun bisa. Itu tergantung dari kondisinya. Bisa 2 minggu sekali, 1 minggu. Ada yang bahkan 3 hari sekali. Itu yang stroke berat. Sakit nggak sih ketika di? Kalau dibilang enggak sakit, enggak. Karena kan yang namanya jarum. Iya, tusuk. tusuk-tusuk itu ya. Ini, tapi kalau sakit tidak, karena jarumnya sangat pendek. Nah, dia ada alatnya kan, namanya Venline itu. Dia untuk sudah, jadi sudah ada Membuat ukurannya. titik-titik itu Oke. untuk nyedot. Dulu kan di kampung itu namanya besungo. Ya, Besungo ya Bu ya? ya. Dan itu dikop pakai gelas, gelas, kaca iya. itu kan langsung. Saya lihat dulu tuh ibu saya itu kalau sakit kepala dia. Kalau di Arab dulu, zaman jahiliyah dulu itu dari tanduk. Oh, Ya. anunya tuh yang Ini kopannya itu. kopannya itu. Tapi itu mereka disedot. Ya. Nah, Oh, jadi itu kan bahaya juga untuk kesehatan, untuk yang ini sterilnya juga. Jadi seiring berjalannya waktu, kesehatan kita terus ini akhirnya ditemukan ini juga. Sekarang ini ya peralatannya itu sudah bagus ya. Ya. Udah ada ini nggak? Habis bekam itu mungkin harus apa istilahnya ya? Disteril. Obatnya ada. Kalau untuk alatnya itu harus disterilkan. Pak. Disterilkan, Iya. ada dicuci gitu ya, Ya, disterilkan. dicucinya ada aturannya. Bukan asal cuci, direndam. Kemarin habis pelatihan itu alatnya dikasih oleh Iya, ada ya Dari dikasih. awal dikasih. Oh, berarti udah dimodali ya istilahnya Iya, tuh. iya. Jadi ya milik. Nah, dia Dia milik. milik. Nah, ini kayaknya perlu dikenalkan sudah ini daerah Pian Pak Yanto. Iya. Sudah ada jasa bekam. Rencana buka praktek langsung kah, Ibu? Keinginan ada Pak, Ada cuman ya? untuk itu harus ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti
sertifikasi. Kita harus melakukan sertifikasi dulu. Oh, begitu. Kalau untuk praktek, apa? Itu semacam izin berarti ya? Ya. Izin. Tapi kalau untuk kami yang saat ini boleh, tapi kami home service. Karena sudah ada sertifikat. Home boleh service itu artinya datang ke rumah. datang ke rumah. Tapi kalau kita sudah punya sertifikasi, mengikuti sertifikasi, boleh buka praktek home care. Itu sertifikasinya di instansi apa? Itu Ditnaker kah? dari Atau- PBI, Persatuan Bekam Indonesia. Oh, ada persatuannya ya? Iya. Ada Dan persatuan. itu juga kita termasuk di dalam anggota PBI dan ada perlindungan hukumnya. Kalau untuk jadi sertifikasi itu kan berarti menyangkut keterampilannya, kemudian peralatannya, tempatnya. Kalau izin prakteknya tuh perlu izin kah? Kalau itu saya belum Ngerti ya? Iya, ya. belum mempelajarinya. Ya, kelihatannya Mungkin izin lingkungan aja mungkin. mungkin ya. Ya, kita perlu cari informasi itu nanti. Iya. Ya itu kalau memang masih ada tahapan berikutnya, mumpung masih satu keterampilan ini kan harus diasah lah istilahnya ya. Kalau harus lama nggak praktik berlanjut tadi ya. lupa gitu. Yang kedua ini kan alternatif ya, pengobatan alternatif. Jadi perlu dimasyarakatkan juga supaya masyarakat itu tahu ada alternatif pengobatan yang ini memang ya katakanlah sunnah Rasul ya. Ya karena dulu Rasulullah seperti itu. Ya. Di sini Pak Yanto warga Pian berapa kakak? Kalau saya sini sekitar 50 kakak ya Pak. 50 kakak. Iya dulu. Ya, itu kenal Nah mungkin sebelum punya sertifikat Bu Fatmasari bisa home service ya Oke. ke warga-warga dulu. Perkenalan bekam gratis. khusus perempuan dulu. Iya. Alatnya itu semacam alat elektronik juga atau Bukan. bukan Manual. ya? Manual ya. Siapa tahu pakai baterai perlu dicas tuh enggak ya? Manual ya. Oke. Kemarin magang sempat berapa ini? Membekam orang ya sempatnya? Saya ada 30. Ada 30 ya? Oh berarti udah jam terbang udah. Udah familiar itu. Sampai 30. Ya, berarti ke depan itu di samping sertifikasi mungkin butuh modal ya Bu ya? Mungkin nyiapin tempat. Peralatan. Ya, katakanlah kalau mau serius itu kan tempat tidurnya. Ya, bed-nya. Kemudian mungkin semacam ruang tunggu gitu ya. Iya, betul Pak. Ya. Rencana kalau nanti jalan di sini, di rumah ini? Insya Allah. Iya, ini lumayan komplek Pak Yanto ini bersih saya lihat ya. Ini tenang juga di sini. Dan nanti saya malah nggak tahu Pak kalau ada ini peserta dapat nominasi nggak tahu. Saya baca ada di media center kemarin tuh di berita. Iya, baru kemarin. Kemudian saya kontak Pak Lurah karena ada gambar Bu Lurah kita. Iya. Nah, berarti kan ini orang Mentaos gitu kan. Oh iya kata Pak Lurah, saya terus dikasih nomor telepon Ibu, makanya langsung saya kontak. Nah ini dalam rangka fungsi ini Bu, kami ini komunitas informasi masyarakat namanya. Ya tugasnya itu memberikan informasi yang betul, kemudian juga menginformasikan kalau ada potensi itu dipromosikan ke luar. Gitu. Kita sudah dengar tadi penuturan dari Ibu Fatmasari mengenai bekam, apa manfaatnya, kemudian bagusnya itu rutin gitu ya untuk menjaga kesehatan. Jadi tidak perlu menunggu sakit kepala atau darah tinggi naik pusing-pusing baru bekam. Jadi yang penting sekali menjaga kesehatan agar terus stabil ya. Dan kalau selalu ke dokter gitu kan ya lumayan juga biayanya. Kalau bekam ini ya relatif mungkin terjangkau lah ya gitu. Nah ini Bu Fatmasari ke depannya kalau ingin meneruskan ingin memulai profesi ini, dan ini
kelihatannya terbuka juga kesempatan marketnya istilahnya. Itu tempat sudah ada ya di sini Bu ya, dan modal juga relatif tidak terlalu besar lah barangkali ya, terjangkau. Nanti kan juga ada koperasi, ya kan? Koperasi Merah Putih, Bu. Kita di Mentaus sudah ada koperasi Merah Putih. Itu juga salah satu alternatif mungkin sebagai apa namanya ya, untuk mengupayakan pendanaannya gitu. Nanti kalau jadi seluruh ini jadi anggota koperasi, bisa pinjam modal di koperasi untuk memulai itu. Dan untuk promosinya, ya ini tugas kami, KIM, Komunitas Informasi Masyarakat ini Tangguh namanya ini, salah satu tugasnya memang mempromosikan potensi-potensi UMKM. Dan melalui digital, internet, Instagram, YouTube, podcast seperti ini. Nah jadi saya kira ini tinggal melangkah aja Bu, sehingga satu langkah ke depan, Ibu nanti sertifikasi dulu ya kan, itu. Optimis ya Bu ya? Insya Allah, bismillah. Bismillah. Sertifikasi itu dari siapa yang uruskan? Mbak sendiri atau? Iya tadi Iya. dari komunitas ya, apa namanya, Persatuan Bekam Persatuan Bekam Indonesia. PBI. PBI. Nah itu yang ngeluarkan. Ada. Kita bisa langsung nanti. Nah kelihatannya bayar juga tuh ya sertifikasi ya? Iya, Nah. ada dana ya. Ada, iya. Iya. Pakai ujian juga. Nggih, ujian tertulis, ujian praktek juga ada. Ini dengan lulus kemarin langsung jadi anggota itu kah? Otomatis jadi Kalau anggota? itu enggak, belum. Belum ya? Kalau kita sudah sertifikasi baru jadi anggota. Oh PBI. iya. Ya melalui persatuan itu biasanya lebih mudah ya pengurusannya itu, apalagi kan sudah ada apa namanya informasi kontak personnya kan, kalau mau daftar kemana gitu. Nah tinggal itu, mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah baik gitu kan untuk meningkatkan ya ekonomi keluarga, kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Pak Yanto ada komen gitu? Kami terima kasih sekali karena ada warga saya yang terlibat dalam keahlian khusus nih, enggak semua orang nih. Iya. Nah kalau ada di sini mungkin warga-warga kami akan kami arahkan nanti untuk supaya Betul, iya. menjaga kesehatan lah terutama. Mungkin itu. Terima kasih. Kami keluarga itu termasuk yang apa namanya, yang sering menggunakan jasa ini dan per telepon dia datang. Iya. Nah, Iya. dan bukan orang sini, bukan orang sini. Dulu awal-awal malah saya ke Banjarmasin, kan ada di Jalan Manggis, di belakang dulu Poltabes ya. Di situ besar Bu, jadi di rumahnya itu sepaket jadinya. Ada bekam, ada ruqyah, ada ruqyah, terus herbal. Nah jadi usaha ini apa namanya, saling melengkapi. Makanya saya ngelihat rumah Ibu ini potensial kan, nggak hanya bekam nantinya Bu, yang bisa dikembangkan ya kan. Ya biasanya kayak madu itu teman-temannya, coba nanti kalau di Persatuan Bekam itu pasti dapat informasi itu. Nah itu jadi orang datang itu langsung tidak hanya bekam. Gitu. Mungkin ada temannya, oh saya punya produk madu, bawa sini. Iya gitu kan, madu yang sering dipakai dulu oleh Pak siapa tuh, Pak Arifin Ilham tuh almarhum. Nah itu, Oh iya. itu madu apa gitu. Mungkin itu ya Sobat Tangguh, perbincangan kita sore hari ini dalam suasana yang teduh, cerah cuacanya, menggali informasi dari Ibu Fatmasari yang baru lulus pelatihan bekam dan berhasil menjadi 5 besar lulusan terbaik. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share informasi ini supaya bermanfaat bagi warga Mentaos khususnya atau masyarakat Banjarbaru pada umumnya. Terima kasih Ibu Fatmasari atas waktu yang diberikan kepada kami. Pak Yanto juga, Pak RT bisa berkenan berhadir.
Kita akan jumpa di tema-tema yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komunikasi informasi masyarakat.